segmen kali ini, di episode hari ini luar biasa banget. Saya telat nih, nggak briefing jadi nggak tahu nih bintang tamunya siapa. Tapi dengar-dengar digadang-gadang bahwa hari ini di episode terakhir di series Ramadan Cuaks, cerita unik aku kamu dan sekolah, mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial. Kira-kira siapa ya? Aduh, nggak sabar nih. Ya udahlah, kita panggil aja langsung kali ya. Ini dia bintang tamu pada Cuak episode 4. Kok Anda? Enggak, jadi gini. Gimana? Bukan saya, tenang aja. Aduh, salah paham saya. Oke, gimana? Jadi saya kesini membawa bintang tamu yang sangat luar biasa. Anda nggak briefing kan? Aduh, telat saya. Makanya jangan sibuk. Jangan sibuk terus dong. Iya, ini kan episode terakhir. Ini episode yang ditunggu-tunggu. Oke. Karena nanti ini tayangnya ketika mau lebaran. Siapa sih sebenarnya? Oh, keren banget. Ini kemarin kan kita udah ngedatangin ya mulai dari alumni ya. Terus gurunya. Terus kita ambil apresiasi dari luar. Siapa kemarin teh? Kang Zaki. Ajudan ini ya. Milenial Gubernur Gubernur Jabar. Ini lebih spesial lagi. Wah, siapa kira-kira? Mau tahu? Boleh. Mau tahu? Boleh. Nih, ini gua kawal dari rumah pakai pas pampres sih. Gokil sih ini. Gue deg-degan semua. Oke. Pokoknya spesial banget hari ini. Oke, boleh dong di spill. Gua ini dulu ya. Oh, boleh. Siap. Aduh, luar biasa banget nih. Kayaknya bener-bener bikin saya deg-deg nih jadinya. Belum ada bintang tamunya tapi udah ada deg-deg duluan. Takut saya. Oke, langsung aja ya. Ini dia bintang tamu kita pada kesempatan hari ini. Tepuk tangan dong. Oke, selamat datang. Selamat siang. Iya. Udah di itu mobil apa? Ini Bu apa? Ongkos. Aduh. Ya, gitu aja. Oh, iya sih. Anterin doang nih. Aduh, terima kasih bagus. Luar biasa. Iya. Kemarin kan ajudan milenial Gubernur Jawa Barat, barusan ajudan kepala sekolah. Gokil. Saya lantik hari ini. Saya excited loh, maksudnya oke, gokil. Sampai diantar sama ajudan. Mana luar Bapak Harun, biasa. apa kabar? Oh, harusnya saya yang nanya ya. salah ya. Oke, alhamdulillah baik, Bu. BTW nih, Bu, pemirsa di rumah barangkali nggak tahu nih siapa nih? Siapa Ya? Oke, Siapa saya? Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Pratama Mulia Karawang yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di sini. Terima kasih sudah diundang di meja saya sendiri. Sebenarnya saya yang diundang ya. Iya. Ini fun fact buat teman-teman. Oke. Iya, oke. Bu, sekarang kita ada Cuaks nih, Cuaks cerita unik aku, kamu dan sekolah. Menarik banget dari beberapa episode ke belakang bahwa banyak banget cerita-cerita unik di sekolah ini, SMK Pratama Mulia Karawang, mulai dari alumninya, kemudian juga gurunya, kemudian juga siswa-siswanya yang dapat development karakternya luar biasa bagus gitu. Bu, ada nggak sesuatu yang unik nih dari cerita-cerita mungkin Ibu sebagai kepala sekolah yang memandang bahwa anak-anak SMK Pratama Mulia Karawang itu seperti apa sih? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab ya Bapak Harun. Tapi sebelumnya izin menyampaikan latar belakang dulu ya. Betul, supaya penonton di rumah ini tahu siapa sih saya gitu kan. Tadi kan selewat ya saya kepala sekolah. Tapi FYI teman-teman atau sobat-sobat yang ada di rumah, Ibu ini merupakan kepala sekolah yang baru dilantik nih tahun 2022 begitu. Jadi yang sebelumnya adalah Bapak DRS Haji Cucu Cuaca. Betul, dari tahun 2012. 2012. Betul. Nah, termasuk sekolah ini pun kalau dirintis itu tahun 2012 dan Ibu ikut membantu merintisnya bersama-sama dengan Jadi sekarang itu sudah masuk ke tahun ke-11 begitu. Ya, generasi 11 ya angkatan yang sekarang. Biasa loh. Iya, ya. Kita masih buka open PPDB kok ya. Iya. Masih buka. Silakan login. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan ya, ke tadi apa sih keunikan
khususnya yang saya alamin ya, khususnya yang saya alamin selama mengajar dari mulai lulus kuliah tahun 2012 dan khususnya juga di SMK Pratama Mulia dimulai kita berdiri di sini, yang kalau saya bilang masing-masing anak ini punya cuaks. Oke. Masing-masing anak ini pasti punya cuaks. Mungkin nanti kalau teman-teman di sini, kalau semua anak-anak komen silahkan cuakskan di komentar ya. Itu pasti ada. Okay. Cuman saya lihatnya secara global ya, secara umum dari tahun ke tahun yang unik-uniknya dari segi apanya, gitu. Yang pertama, yang paling unik itu yang saya lihat itu karena di sini SMK banyaknya mayoritasi oleh laki-laki. Yang uniknya itu karakter anak laki-laki yang menguras tenaga, energi dan emosi saya itu. Ya. Tapi ini jadi luar biasa loh. Iya. Tapi itu bukan kekurangan. Justru menurut saya keunikan. Betul banget. Betul. Keunikan tersebut yang akhirnya bisa kami rubah menjadi unik yang positif gitu. Oke. Itu yang saya lihat anak-anak di sini itu ya uniknya itu dari segi karakternya itu. Karakternya betul. Dari mulai mereka perubahan dari SMP yang katanya saya sering dengar keluhan dari guru-guru SMP daerah sini, Bu jangan diterima anak itu soalnya pernah tawuran. Pasti ada nih teman-teman yang nonton ngerasa nih ada yang diterima di sini gara-gara tawuran tapi diterima. Kok bisa mau nerima anak-anak seperti itu istilahnya? Kok bisa ya? Iya, kok mau kita? Kok mau? Karena uniknya di situ. Setiap anak punya keunikan tersendiri. Jadi kita ngulik keunikannya dan itu perubahan yang terjadi itu yang saya bilang unik. Ya, ketika kami tim-tim gitu mampu ngeramu anak tersebut gitu. Jadi anak yang di luar dari image sebelumnya, nah itu menurut saya keunikan anak tersebut. Oke Bu, gini Bu, sesuatu yang sangat menarik ketika bahkan SMK Pratama Mulia Karawang bisa meramu orang-orang atau anak-anak yang unik banget dan ini pasti ada rahasianya. Tapi tunggu dulu, kita akan bahas di segmen berikutnya. Udah? Satu segmen segitu? Iya, kok cepet? Tapi gini, betul-betul pasti ada ramuannya ya, atau ada racikan tersendiri. Jadi jangan kemana-mana untuk teman-teman semuanya tetap di Cuaks Cerita Unik Aku, Kamu, dan Sekolah. Oke, balik lagi bersama kami di Cuaks Cerita Unik Aku, Kamu, dan Sekolah. Oke, masih banyak hal yang menarik yang bisa kita bahas nih bersama Ibu Keepsek langsung. Bu, balik lagi ke pertanyaan tadi. Oke, apa ya? Artinya ketika SMK Pratama Mulia Karawang menerima banyak anak yang bahkan mereka anggap sebagai sesuatu yang kurang menarik, tawuran lah, atau bahkan yang lain-lain. Tapi kita anggap itu adalah sebuah kelebihan yang unik. Keunikannya. Nah, keunikannya. Seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Ramuannya, supaya anak tersebut istilahnya mengalami yang namanya belajar itu ya, mengalami perubahan ya. Belajar kan berubah ya, berubah ke arah yang lebih baik. Nah, sebenarnya kalau ditanya ramuan ini enggak kayak ramuan KFC ya. Iya. Enggak ada ya. Beda ya. Tertulis ya. Dinamis sekali, sangat dinamis. Dimulai dari tahun awal itu kita meramunya penuh dengan kasih sayang manja-manja. Oke. Karena baru angkatan pertama kita manja. Benar-benar dimanjain. Kita manjain sekali sampai ke sini ada banyak perubahan, banyak siswa, banyak karakter, termasuk di dalamnya banyak guru. Nah, di situ makanya ramuan-ramuannya dinamis aja terus sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri. Tapi yang jelas ujung-ujungnya adalah pasti ingin perubahan itu. Sekecil apapun. Saya ingin setiap siswa itu merasakan perubahan itu. Mau misalkan dari awal dia nggak bisa cuman baca Iqro 1 lah gitu, belum bisa Al-Quran. Nah, ketika lulus Iqro 2 nggak apa-apa. Yang penting ada perubahan. Gitu. Yang penting ada perubahan di situ karena esensinya belajar adalah berubah ke arah yang lebih baik. Betul. Jadi kalau kami itu meramunya tidak muluk-muluk. Tidak muluk-muluk, yang penting anak enjoy belajar, tapi ada perubahan yang terjadi ke arah yang lebih baik. Insya Allah aku yakin, aku ya. Aku juga yakin. Si gue yakin sih. Alumni sini merasakan perubahan itu. Pasti sih. Ya,
Tapi Kalaupun kemarin juga ya kemarin ada bahkan di angkatan 2019 ya. ya Kita undang di sini dan itu luar biasa loh. si Juliana Iya, Kang Juliana Bang itu. Juliana itu. Wah itu. Kemarin dia saya sempat lihat ya episode 1. Kemarin dia sampaikan bahwa dia dipaksa menjadi ketua OSIS. Siapa yang maksa? Saya. Dia dalam dan semuanya. Gokil. Ya Gokil itu sih, iya. karena setiap guru itu punya insting untuk merubah anak ke arah yang lebih baik. Nah, apa yang dirubah yaitu salah satunya adalah mungkin Juliana ketika ditanyakan dia tidak tahu apa sih yang lebih dari saya, Nah, apa yang iya, bahkan saya dia punya, bertanya-tanya. potensi apa yang saya punya. Tapi saya melihat gitu. Oke. Melihat dibanding siswa lain, makanya saya jerumuskan dia, paksa dia, ternyata cocok. Keren Ternyata 2 periode kan? menjerumuskan Ketagihan. Iya, gokil. Iya. Itu luar biasa. Tapi Bu, ada beberapa hal yang memang gini. Kenapa kemudian banyak anak yang muncul sebagai seorang yang mencolok gitu di angkatannya karena keunikannya tadi, karena kompetensinya yang mulai muncul tadi. Artinya ada support system. Betul. Menurut Ibu support system yang dimaksud dalam konteks ini itu seperti apa sih, Bu? Lingkungan. Lingkungan, oke. Budaya lingkungan, budaya kalau di industri ya budaya industri, kalau di kita adalah budaya sekolah. Budaya sekolah dimulai dari datang pagi, dimulai dari masuk ke kelas, istilahnya kaki mana kita melangkah itu menjadi budaya kita. Nah, itu yang menjadi supportnya. Salah satunya budaya termasuk, nah ketika budaya itu sudah dibentuk, otomatis di dalamnya terdapat orang-orang yang membudayakan itu terhadap anak-anak. Sedetail itu loh. Iya, Sedetail budayanya itu adalah diangkat dari guru-gurunya. Oke. Gurunya dulu dong, gurunya dulu pasti. kita arahkan ngebentuk anak tuh inginnya ke arah mana gitu kan. Kuncinya adalah kita selalu berkarakter. Karena jujur saja kita berada di lingkungan yang bukan di kota-kota amat ya, bukan di pinggir-pinggir amat. Jadi yang kita cari adalah karakter dulu, di luar dari keunikan misalkan akademisnya, pengetahuannya itu pasti ya akan Pasti. keluar sendiri ya. Pasti, itu pasti. Tapi kalau karakternya sudah dibentuk dari awal, sisanya ngikutin sih kalau menurut saya. Jadi budayanya, gurunya dulu yang menjadi support system terjadinya perubahan karakter itu. Oke, BTW, Bu. BTW tenaon? By the way. Oh, by the way. Ngomong-ngomong. 3 menit deui Aku, ya. saya. Anda. Baik. Saya tuh sama ya, baru loh. Saya baru di Iya. sini. Tapi ada yang saya kaget. Pas awal saya datang ke sini saya kaget. Apa tah? Datang ke sini di gerbang pagi Pak, pagi Bu. Iya, Sedetail itu mereka melakukan pembiasaan karakter loh itu. betul. Menyapa dan itu ngasih insight positif banget, motivasi yang positif banget untuk siapapun yang datang, mau siswa mau guru. Iya. Saya Jadi pikir, refleks. Iya benar. Nanti refleks. Dapat energi positif, gak tahu. Karena gila sih gue diapresiasi sedetail ini gitu. Sampai datangnya aja ini luar biasa. Balik lagi Bu, lingkungan yang support buat anak untuk menumbuhkan karakter, menumbuhkan apa? Kecintaan mereka pada proses belajar. Belajar kan tadi balik lagi ada perubahan walaupun sedikit pun nggak apa-apa. Iya. Gini, lingkungan yang seperti apa sih Bu? Yang dimaksud mulai dari tadi dicontohkan oleh guru. Iya, betul. Harusnya seperti apa sih? Lingkungan yang membentuk karakter mereka ke apa yang mereka inginkan. Oke. Gitu kan. Memang kalau lihat dari budaya sekarang kurikulum merdeka luas banget ya, Luas gitu banget. ya, luas banget. Tapi kan notabene SMK adalah jurusannya ke industri ya, Industri, iya. Nah, jadi lulusannya diserap oleh industri. Harapan kami kan itu. Jadi Iya. budayanya juga ya di situ, budaya yang berbasis industri. Oke. Berbasis industri tapi dengan konteks Pancasilanya ada gitu. Indonesianya ada, budaya Indonesianya diangkat. Jadi selain senyumnya ada tapi industrinya juga dapat gitu kan. Misalkan gini kayak kemarin kita juga ke Isuju ya sama Pak Harun Betul, ya. betul, saya ikut. Kita ke sekolah industri binaan kita ke Oke, Isuju. Terus kita ketemu murid kita kan alumni Iya, di sana. betul. Nah, mereka menyapa kita dengan sapaan yang biasa kita sampaikan. Selamat pagi, Bu, Iya, gitu iya. kan. Artinya sudah kalau bahasa ini Sudah mendarah daging. Iya, PMK-nya tuh udah nyerap gitu. Iya, walaupun hanya dengan selamat pagi. Betul banget. Betul. Tapi kalau kita ketemu dengan orang-orang di luar gitu, selamat pagi, Pak, itu beda. Beda. Anaknya nice sekali ya, gitu. Ini sampai artinya ada sesuatu yang dibawa.
Iya. hal baiknya gitu kan. Betul, betul. Bukan cuma tadi ada sapaan di awal, bahkan mulai dari apel, Iya. juga ada pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan. Itu menurut saya adalah pembiasaan-pembiasaan yang melatih kedisiplinan. Disiplin, karakter, Gitu ya. dan jangan lupa konsisten. Konsisten. Jangan lupa diangkat itu. Oke. Karena di balik itu udah habis closing, hah? Udah oke lagi. Oke, konsisten. Oke, konsisten. Kita nyampe konsisten. Nanti akan disambung oleh bahasan-bahasan yang lebih gokil, lebih menarik lagi. Tentunya cuma di Cuak, cerita unik aku, kamu, dan sekolah. Oke, balik lagi bersama kami di Cuak, cerita unik aku, kamu, dan sekolah. Masih banyak hal tentunya yang menarik yang bahkan bisa menginspirasi kita semuanya, juga teman-teman yang ada di rumah. Balik lagi bersama bintang tamu kita nih, Bu. Tadi ya banyak banget cerita-cerita unik juga inspiratif dari anak-anak PMK gitu atau SMK Pratama Mulia Karawang. Dalam hal ini gini, dalam menciptakan sebuah lingkungan yang suportif untuk anak-anak seperti itu. Ini harapan besarnya atau motivasi besarnya untuk menciptakan apa sih tujuannya, Bu? Harapan besar yang sangat besar sekali yang balik lagi ke awal adalah perubahan. Oke. Perubahan ke arah yang berkarakter. Oke. Yaitu karakternya apa? Karakter yang bisa diadaptasi oleh dia sendiri yang berhubungan dengan dunia yang akan dia miliki di masyarakat. Oke, Gitu. iya benar. Jadi karakter apa yang dia inginkan atau karakter perubahan apa yang cocok dengan dirinya, dia istilahnya menemukan jati diri tapi in a good way gitu kan. Oke. Gitu kan. Jadi dia menemukan jati dirinya, karakternya. Nah, ketika itu tapi karakter itu bisa diimplementasikan di kehidupan dia setelah bermasyarakat. Entah itu di industri, entah itu di misalkan di Karang Tarunanya, entah itu di keluarganya sebagai suami. Nah, karakter-karakter itu jadi karakter dasar. Itu Karakter harapan dasar, saya. ya? Oke. Nggak muluk, sekali lagi tidak muluk, karakter dasar yang berguna untuk dia. Itu. Luar biasa. Tapi Bu, di balik semua tujuan kesuksesan besar atau apapun itu target yang bahkan mau muluk-muluk kayak mau nggak muluk-muluk kayak pasti ada tantangan. Benul. Bukan betul lagi, benul ya. Benul, benul, betul. Selama ini yang selama proses Ibu bahkan sebagai pelaku yang ada di sini gitu ya, yang merasakan langsung, tantangannya itu apa sih? Tantangan terbesarnya adalah apa tadi kan istilahnya membumikan visi dan misi yang di atas itu. Oh, oke. Kan kita dalam suatu lembaga punya visi dan misi gitu ya. Nah, gimana caranya visi misi ini dibumikan? Dibumikan itu artinya diinjak oleh semua elemen yang ada di sekolah ini. Dijalankan, digerakkan oleh semua elemen, bukan hanya saya pribadi atau misalkan guru-guru. Semua elemen itu yang menjadi tantangan. Karena tidak semua elemen sekolah itu punya visi misi yang sama dalam sebuah lembaga. Ada yang visinya sendiri, visi individu. Nah ini, oke. Iya. Nah yang susah ini adalah kelembagaannya yang mereka harus masuk ke ember kita istilahnya gitulah. Karena memang gini Bu, di sekolah saja kita menciptakan sebuah kinerja yang memang serempak. Ya. Kurikulum serempak. Betul. Proses belajar serempak. Pembiasaan semuanya kita nggak pandang bulu, siapapun harus menjalankan itu. Betul. Pun di lembaganya. Betul. Mau itu aturannya, yang membuatnya, yang menjalankannya. Apalagi agentnya nih siapa? Jangan sampai ada muncul pertanyaan seperti ini. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab? Apakah Kepsek? Bisa. Iya bisa. Secara Iya. di atas kertas Iya, ya, kan? betul. Apakah Wakasek? Apakah siswa? Apakah Iya. guru? Tapi menurut pandangan Ibu tadi yang saya ambil itu kita semua menjalankan. Iya. Jadi membumikan itu ya tadi hal-hal yang memang sifatnya yang terlalu melangit lah ya. Kita bumikan dan kita jalankan bareng-bareng. Iya, karena saya istilahnya saya nggak bisa lari sendiri. Nah, oke.
saya nggak bisa lari sendiri sebagai pimpinan, sementara elemen lain bukan hanya guru, siswanya sendiri atau misalkan caraka atau yang lain juga, kalau mereka ingin jalan di tempat atau slow motion aja jalannya Bu, gitu. ini saya ingin kasih studi kasus, boleh gak sih? Boleh silakan. Masih ada berapa menit? 7 menit. Ibu misalnya, Ya. ibu misalnya sedang lari-lari kecil lah, belum lari yang the Iya. flash banget lah ya. Ibu lari-lari kecil, terus mengajak yang lain bareng berlari. Tapi saya jongkok nih di belakang, Bu, ketinggalan. Ya. Saya pengen ikut, tapi saya gak bisa, Bu. Ibu akan bertindak seperti apa? Kalau sejauh ini yang mungkin yang saya lakukan, Oke. yang pernah saya lakukan, bukan mungkin ya, yang pernah saya lakukan adalah menjerumuskan. Ya, menjerumuskan. Saya takut ya. ya, Oke. ya, karena teknik orang berbeda ya. Pasti, Bu. Seperti halnya Juliana balik lagi ke Oke. si Jul, kasus Iya. si Jul episode 1. Jadi dikasih apa namanya? Dikasih wadahnya. Saya kasih wadahnya untuk guru tersebut untuk mengeksplor dirinya. Oke. Contoh Pak Harun. Contoh nih Pak Harun. Saya kasih wadah literasi Oke, GLN. Itu iya. wadahnya untuk menjerumuskan Pak Harun, Oh. Oke. mengembangkan potensi yang ada di guru tersebut, dan ujungnya berdampak pada sekolah kita gitu. Yang lainnya juga seperti itu. Jadi kita kalau bahasa negatifnya menjerumuskan lah ya Tapi gitu ya. Saya suka sih dijerumuskan. Iya, cuman betul ada orang yang ketika dijerumuskan itu naik, gitu kan. Saya ingin naik keluar dari keluar dari lubang itu Itu kan. namanya proses perjuangan. Iya, tapi ada yang nyaman. Dijerumuskan. ada yang nyaman gitu kan. Nah, balik lagi sih ke karakter gurunya juga, ke karakter orangnya, ke karakter anaknya gitu. Tapi yang saya rasakan sejauh ini, Bu, dijerumuskan. Ya, dijerumuskan ya. Saya asik, balik lagi saya asik dijerumuskan. Dijerumuskan dan difasilitasi. Oke, iya. Kalau tadi mungkin kata negatifnya dijerumuskan, tapi kalau positifnya adalah difasilitasi. Difasilitasi. Ya, Pada dasarnya difasilitasi. itu sebenarnya. Kita secara tidak langsung kita difasilitasi untuk membentuk banyak hal, untuk memunculkan banyak hal. Ya, memunculkan ide-ide. Itu pasti sih. Oke, wah luar biasa banget ya. Tapi gini, masih banyak hal ya, Iya. terkait bagaimana, siapa, di mana dan lain-lain. Karena memang gini, Bu, balik lagi ini kita sebenarnya bahas pendidikan. Ya. Ini betul. saya sedang Saya juga ini ngomong masalah pendidikan takut ditonton pakar pendidikan, ini anak ngecapruk senang gitu. Ini anak ngomong asal, tapi ini berdasarkan pengalaman ya, sekali lagi by ya. experience balik lagi Ya, karena saya juga masih muda, mohon maaf penonton ya. Apalagi saya. Ya, kami adalah pemuda-pemudi milenial ya, yang ingin Iya. mencoba untuk berkembang di sini. Gini. Bicara soal pendidikan, balik lagi tadi kan pendidikan itu adalah perubahan ya, walaupun sedikit itu menuju lebih baik. Itu masuk ke dalam beberapa program nggak, Bu? Slogan tadi masuk ke dalam beberapa program yang memang diterapkan di sekolah ini. Masuk, ya. Jadi implementasi dari perubahan tersebut adalah kita masukkan ke dalam, garis besarnya adalah visi misi, tapi secara nilainya ada core value-nya. Oke. Core Apa value-nya itu? kita persempit lagi menjadi cool. Cool. Oke. Ya. Wah, menarik banget. Cool. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau mengingatkan kembali atau alumni yang belum tahu, kita sekarang punya core value namanya cool. Cool. Apa itu, Bu? Cool. C-nya kreatif. Kreatif. Kita mendidik anak untuk kreatif. Oke. 2, optimistik. Wow. Jadi tidak ada anak yang belum apa-apa udah saya nggak bisa. SMK bisa gitu kan. Yang ketiga observant. Oke. Observant itu saya lupa, observant itu kalau nggak salah lebih ke meneliti gitu. Meneliti, Ya. oke. Menelaah Observasi, langsung ya. orangnya itu nggak langsung Mencoba. nggak makan makanan hoax gitu. Nah, Dia itu skeptis. orangnya, iya betul, meneliti dulu, observant Oke. dulu. Terus leading. Leading. L-nya adalah leading. Leading itu terdepan, paling depan lah, Oke. terpimpin, Oh, paling ini mimpin gitu. iya. Saya rasa core value yang ini kayak ngerangkap satu konseptual pendidikan yang memang solid gitu. Tuh. Cool, kreatif, Optimistik, optimis, ya, observant, sama leading. leading. Kepemimpinannya ada, daya Betul. pikir kreatif juga, Ada. skeptisnya ada, literasinya ada di Betul. sana. Tapi dalam hal ini gini,
ada nggak satu momentum di mana ibu benar-benar ngerasa bahwa SMK Pratama Mulia Karawang mendapatkan pencapaian yang benar-benar core value banget? Entah itu di leadingnya, entah itu di kreatifnya, atau di observannya, atau di optimisnya gitu. Enggak, belum paham pertanyaannya. Pencapaian yang ada di SMK Pratama Mulia Karawang, ada nggak yang benar-benar cool banget? Entah itu dari kreatifnya, leadingnya, program atau apapun. Kalau dari kreatifnya, program kita termasuk CUAKS ini adalah program kreatif yang diciptakan oleh guru-guru hebat dan anak-anak siswa luar biasa. Ini adalah salah satu implementasi dari core value sekolah kita, kreatif nomor 1. Sekolah lain ada nggak? Mohon maaf. Sekolah doang di kota. Tapi nggak kreatif, Oke. Kalau optimistiknya saya terapkan ketika anak-anak melihat ketika mereka melakukan kegiatan wawancara saat lulus. Ya, jadi banyak dari review ya dari beberapa pewawancara atau perusahaan yang bekerja sama dengan kita, anak-anak kita masuknya bicaranya itu udah mulai optimis gitu, enggak ya pede, betul pede. Mungkin di situ ke arahnya ke pedenya. Tapi belum menjadi mayoritas. Tapi artinya masih butuh proses untuk menjadi 100%. Ada beberapa. Terakhir Bu, pesan untuk siapapun, mau guru, mau siswa, mau alumni, mau penonton kita secara umum, untuk benar-benar menyerap tadi obrolan kita semua. Ada pesan sesuatu gak yang Ibu bisa sampaikan? Intinya kalau menurut saya balik lagi ke pendidikan buat teman-teman di luar sana, alumni atau siswa-siswi SMK Pratama Mulia maupun calon ya. Oke. Iya maupun calon siswa-siswi kita, jangan ditulis dulu gitu kan. Ya. Itu udah 1 menit lagi Cina, jadi Ibu ngeplay. Ya, gitu. Intinya langsung ke promo aja mungkin ya. Intinya Pratama Mulia ini semua sekolah saya yakin mengarahkan segala sesuatunya untuk ke arah yang lebih baik. Tapi please lihat apa yang kalian rasakan juga. Ya. Menarik banget ya. Ya. Apa yang kalian rasakan dan akan kalian rasakan di PMK ini nanti. Saya pikir saya sebagai guru yang ada di sini dan merasakan banyak hal di sini, walaupun baru ya, saya merasakan bahwa baru 5 bulan ya Pak? Baru 5 bulan ya, tapi udah kreatif loh Pak. Hah? Tapi udah kreatif loh Pak. Enggak, saya merasakan banyak potensi yang benar-benar bisa diraup, bisa digali dan bisa diciptakan. Sangat. Benar-benar. Oke Bu, katanya kita harus lebaran Bu. Jadi kita harus lebaran Bu. Ucapan lebaran. Oke, ucapan lebaran. Oke, gimana? Oh, ini episode terakhir ya? Episode terakhir. Oh iya, oke. Kita maaf-maafan. Kita maaf-maafan untuk semua penonton atau kita sebut sobat PMK ya. Boleh. Kita sebut sobat PMK dari alumni Gen 1 sampai semuanya atau seluruh masyarakat Indonesia mungkin yang menonton kegiatan ini. Saya pribadi dan seluruh keluarga besar SMK Pratama Mulia Karawang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Semoga kita dipertemukan kembali di lebaran tahun selanjutnya. Amin. Oke, barangkali iya Bu sama. Ya, minal aizin ya Pak Harun. Barangkali untuk pertemuan kita hari ini di episode yang ini kayaknya sebentar banget deh episode. Sebentar banget. Iya, nanti saya jadi host lah. Boleh. Saya berhubung saya host magang di sini. Tetap di CUAKS ini. Ajudan saya mana? Panggil dulu. Ajudan. Bunda mau pulang. Sebelum saya closing nih. Oke. Bukan morning. Iya, gimana? Bunda mau pulang, tolong diantarkan ya sampai rumah ya. Nanti TF aja ya. Boleh. Buat noreknya sih. Oke, barangkali itu ya. Terima kasih untuk penonton semuanya ada di Sabang sampai Merauke, sobat-sobat PMK semuanya. Tetap di CUAKS, cerita unik, aku, kamu, dan sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita melaksanakan ibadah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam moga kita limpahkan kepada junjungan kita paduka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah media Pratama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Tentunya ini merupakan salah satu kesedihan bagi umat muslim, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita melaksanakan ibadah puasa dalam 1 bulan penuh. Tinggal menghitung beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan ini Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda dan Allah memberikan pintu surga buat kita. Jamaah media Pratama mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di akhir bulan Ramadan ini ada salah satu kewajiban umat muslim untuk dilaksanakan bagi yang hidup, yakni mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan penghujung kegiatan di bulan suci Ramadan yang kita keluarkan. Seperti biasa di lingkungan masyarakat kita, mengeluarkan zakat fitrah ini diawali di pertengahan bulan Ramadan, tanggal 15 Ramadan sampai dengan datangnya hari raya Idul Fitri sebelum selesai khotib membacakan khutbahnya di kegiatan sholat Idul Fitri. Tentunya dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwasannya orang yang berpuasa itu akan mengharapkan 2 perkara. Yang pertama, orang yang berpuasa itu mengharapkan kedatangan berbuka puasa, mengharapkan kedatangan Idul Fitri, dan yang selanjutnya adalah mengharapkan nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di penghujung bulan suci Ramadan ini kita akan kembali lagi kepada kefitrahan, karena kebahagiaan kita setelah melaksanakan ibadah puasa dalam 1 bulan penuh ini, tentunya harapan kita dan keinginan kita kembali lagi kepada kesucian yang kita kenal dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kenapa kembali kepada kesucian? Karena puasa ini menghapus dosa-dosa kita. Zakat fitrah yang kita keluarkan juga menghapus dosa-dosa kita, sehingga dengan datangnya Idul Fitri dibukalah lembaran yang baru buat kita. Tentunya dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail, sholat tarawih, sholat fardu yang kita laksanakan, mudah-mudahan ini menjadikan sebuah buat kita, perjalanan hidup buat kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah media Pratama mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah kita melaksanakan ibadah puasa dalam 1 bulan penuh ini, tentu harapan kita kembali lagi kepada fitrah dengan suci pada diri kita, sehingga kita kembali kepada kesucian, kita saling maaf-memaafkan satu sama lain, baik itu dengan keluarga, saudara, tetangga, karena sesama muslim harus saling maaf-memaafkan. Momen inilah yang paling bagus ketika datang Idul Fitri, kita saling berkunjung, bersilaturahmi terhadap keluarga. Tentunya jamaah media Pratama mulia, jangan lupa untuk saling memaafkan satu sama lain apabila kita melakukan kesalahan, baik itu kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Momen inilah yang paling bagus untuk saling membuka pintu maaf satu sama lain, karena dengan meminta maaf satu sama lain, tentunya Allah juga akan memberikan keberkahan kepada kita
dan memberikan ganjaran kepada kita. Dalam kesempatan ini, Jamaah Media Pratama Mulia, saya mewakili secara pribadi dan lembaga mengucapkan minal aizin wal faidin taqabbalahuna minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita di bulan ini 1440 Hijriah, sholat tarawih kita, sholat witir kita, terutamanya sholat wajib kita, tadarus baca Quran kita, ini merupakan salah satu rangkaian yang dilakukan oleh kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita bisa dipertemukan kembali dengan ibadah puasa yang akan kita hadapi nanti di tahun depan. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan juga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.